Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semua dimanapun berada. Pada kesempatan ini, yang akan dibahas adalah tentang penciptaan malaikat, jin dan manusia. Sebelumnya pahami ini terlebih dahulu. Dat Allah yang berada di ama dan posisinya jauh di atas ars. Setelah menciptakan seru sekalian alam atau semesta alam atau seluruh alam, kemudian Dat Allah menciptakan ruh atau roh seluruh malaikat yang kelak menjadi utusannya atau petugasnya, maka terciptalah malaikat. Pada saat kehidupan baru akan dimulai, para malaikat dikumpulkan di alam ars atau di bawah, atau di dalam ars di lokasi Lauh Mahfuz dan Al-Qalam berada. Masih ingat Lauh Mahfuz dan Al-Qalam berada di mana? Selanjutnya Zat Allah menggelar atau membentangkan Lauh Mahfuz dan Zat Allah berfirman, "Itulah tugas-tugas kalian semua." Para malaikat melihat seluruh firman-Nya yang ada di Lauh Mahfuz. Seluruh malaikat memahami dan hafal seluruh firman-Nya yang menjadi tugas mereka dan harus dilaksanakan. Maka dimulailah atau berjalanlah kehidupan baru. Apa makna mulai atau berjalanlah kehidupan baru? Maknanya seru sekalian alam atau semesta alam atau seluruh alam mulai berfungsi atau bekerja sesuai dengan fungsinya. Pertanyaannya, apakah firman-Nya yang tertulis di Lauh Mahfuz berwujud teks seperti dalam bahasa kita? Jawabannya berwujud teks atau tulisan. Pertanyaannya, teks itu menggunakan bahasa apa atau siapa? Jawabannya menggunakan bahasa Allah. Pertanyaannya, bahasa Allah itu seperti apa? Jawabannya nanti kita paham setelah ada di alam barzah atau di alam kubur. Selanjutnya Zat Allah menciptakan makhluk bangsa jin. Makhluk bangsa jin adalah makhluk pertama yang diciptakan dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Makhluk bangsa jin jasadnya atau raganya yang gaib diciptakan dari api, seperti firman-Nya. Dan kami menciptakan jin sebelum Adam dari api. Makhluk bangsa jin diciptakan awalnya hanya laki dan perempuan atau sepasang, atau suami istri. Makhluk bangsa jin berdasarkan kehendak dan ketetapannya yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz adalah sebagai musuh manusia. Makhluk bangsa jin yang akan menjerumuskan manusia yang takdirnya telah ditetapkan menjadi penghuni neraka berdasarkan kehendak Zat Allah pada saat ruh manusia diciptakan. Makhluk bangsa jin diciptakan di Al-Jannah atau kebun yang tertata bagaikan taman. Kemudian makhluk bangsa jin ditempatkan di alam jun untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Pertanyaannya, di mana alam jin itu? Jawabannya, alam jin itu di awan. Selanjutnya, setelah 50.000 tahun, Zat Allah menciptakan manusia atau khalifahnya. Zat Allah menciptakan ruh atau roh manusia pertama, yaitu ruh atau roh baginda Nabi Adam alaihi salam. Ruh atau roh baginda Nabi Adam alaihi salam kemudian ditempatkan di Al-Jannah atau kebun yang tertata bagaikan taman. Selanjutnya Zat Allah menciptakan raga atau tubuh manusia dari tanah, itulah unsur kedua dari orang atau manusia atau khalifah yang diciptakan oleh Zat Allah. Zat Allah memberi perintah kepada para malaikat dan jin untuk berkumpul di Al-Jannah. Karena ada yang akan disampaikan. Zat Allah berfirman kepada para malaikat dan jin. Firman-Nya adalah, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Pertanyaannya, kenapa Zat Allah ingin menciptakan khalifah di bumi? Jawabannya, masih ingat kehendak awal Zat Allah? Pertanyaannya, siapa yang akan dijadikan khalifah di bumi? Jawabannya, manusia.
Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan orang atau manusia yang merusak dan menumpahkan darah di sana atau di bumi? Pertanyaannya, siapa mereka yang berkata? Jawabannya salah satu malaikat. Pertanyaannya, siapa malaikat itu? Jawabannya malaikat Jibril alaihi salam. Pertanyaannya, bagaimana mungkin malaikat Jibril alaihi salam dapat mengetahui kejadian yang akan terjadi, sehingga malaikat Jibril alaihi salam berani berkata seperti itu? Jawabannya, masih ingat saat kehidupan baru akan dimulai, Lauh Mahfuz dibentangkan atau digelar di hadapan mereka. Dan Allah menjawab, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Itulah pembelajaran atau pelajaran dari Dat Allah, bahwa sebagai makhluk atau orang atau manusia pengetahuannya terbatas dan jangan sekali-kali mengatakan ini dan itu tidak ada dalilnya atau hukumnya atau haisnya. Selanjutnya Zat Allah berfirman kepada para malaikat, bahwa raga atau tubuh manusia yang dibentuk diciptakan dari tanah kering dan atau lumpur hitam. Selanjutnya Zat Allah berfirman, apabila aku telah menyempurnakan tunduklah kamu, maka sempurnalah penciptaan manusia pertama. Unsur atau elemen manusia terdiri dari yang batin atau roh dan zohir atau tubuh atau raga. Para malaikat itu semuanya bersujud atau tunduk karena patuh kepada Zat Allah. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan termasuk golongan kafir. Iblis tidak tunduk atau sujud karena merasa lebih baik dari manusia, sehingga menjadi sombong. Pertanyaannya, kenapa Zat Allah menyebut dengan sebutan iblis? Pahami, siapapun dari jin dan manusia, bila sekali saja menolak atau menentang firman-Nya, maka Zat Allah memberikan stempel atau kap atau sebutan iblis dan kafir. Itulah pelajaran yang berupa peringatan dari Zat Allah, bila jin dan manusia yang menentang firman-Nya, sebutannya iblis dan kafir. Pertanyaannya, di mana Zat Allah pada saat menciptakan malaikat, jin dan manusia? Jawabannya, di video berikutnya. Demikian pembahasan kali ini tentang penciptaan malaikat, jin dan manusia. Terima kasih atas like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.